wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Agama Sorong, yang kami hormati Bapak Hakim Detasering yang diberbantukan pada Pengadilan Agama Sorong, yang kami hormati Bapak-bapak dan Ibu Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat yang diperbantukan di Pengadilan Agama Sorong, yang kami hormati Ibu Panitera Pengadilan Agama Sorong, yang kami hormati pejabat struktural, pejabat fungsional, ASN, rekan-rekan PPNPN dan rekan-rekan outsourcing pada Pengadilan Agama Sorong. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkahnya kita semua masih diberikan kesempatan dan kesehatan untuk mengikuti kegiatan serasi atau semarak Ramadan penuh aksi pada hari ini. Tidak lupa sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Sebelum melangkah lebih lanjut, izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada hari ini, yaitu yang pertama pembukaan sebagaimana berlangsung, kemudian dilanjutkan oleh pembacaan kalam ilahi oleh Ibu Panitera, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan doa oleh Bapak Panitera Muda Gugatan, kemudian sosialisasi instruksi Ketua Pengadilan Agama Sorong terkait kegiatan selama Ramadan, kemudian agenda selanjutnya yaitu ceramah, pembawaan ceramah oleh Bapak Haji Izam Gani, dan yang terakhir adalah penutup. Kita melangkah ke acara selanjutnya yaitu pembacaan kalam ilahi oleh Ibu Panitera. Kepada Ibu, waktu dan tempat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina kama kutiba alal ladzina min qablik kama kutiba alal ladzina min qablikum kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul aliyyul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu pembacaan doa oleh Bapak Panitera Muda Gugatan. Kepada Bapak disilakan.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamda syakirin, hamda na'imin, hamda yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdirana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha jami'as sayyi'at wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tubalighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Ya Allah, ya Tuhan kami, antarkanlah kami hingga sampai Ramadan, dan antarkanlah Ramadan kepada kami, dan terimalah amal-amal kami di bulan Ramadan. Ya Allah, ya Tuhan kami, sucikanlah hati kami dari kemunafikan, jauhkanlah amalan kami dari riya, bersihkanlah perkataan kami dari dusta, dan singkirkanlah dari diri kami segala niat yang tidak terpuji. Ya Allah, kokohkanlah rasa persatuan dan kesatuan di hati kami. Janganlah Engkau cerai-beraikan kami. Hilangkanlah rasa dendam dan permusuhan di antara kami, demi terwujudnya persaudaraan, kerukunan dan ketentraman lahir dan batin. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus, jalan orang-orang yang Engkau ridhoi, bukan jalan yang sesat, jalan orang-orang yang Engkau murkai. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu sosialisasi instruksi Ketua Pengadilan Agama Sorong terkait kegiatan selama Ramadan. Kepada Bapak, waktu dan tempat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma fasalli wa sallim ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati Bapak Hakim, Ibu Panitera, para panitera pengganti PTA Papua Barat yang ditugaskan di Pengadilan Agama Sorong, para jurusita, panitera muda, jurusita, ASN, PPNPN, dan juga seluruh outsourcing yang hadir pada kesempatan sore hari ini. Kita hari ini melaksanakan beberapa kegiatan. Sebelum itu kita berucap puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita mendapatkan banyak limpahan kenikmatan. Semoga kita termasuk hamba-hamba atau manusia yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nafas yang diberikan kepada kita, atas kesempatan yang diberikan kepada kita, kesehatan yang mungkin walaupun kurang-kurang sedikit, tapi Allah masih memberikan yang lebih dibandingkan yang lain mungkin yang sedang diberikan ujian sakit. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan, terlimpahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga dan para sahabatnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu jamaah salat asar Pengadilan Agama Sorong yang saya hormati, sebelum nanti ini ada ceramah tentang tarhib Ramadan, persiapan kita bulan Ramadan dari Pak Haji, barangkali saya perlu untuk menyampaikan instruksi dari Ketua Pengadilan Agama Sorong nomor 259 KPA
strip A2 garis miring HK.1.2.2 bulan Februari 2025 tentang upaya menyemarakkan bulan Ramadan 1446 Hijriah di Pengadilan Agama Sorong, yang pada intinya disampaikan bahwa dalam rangka menyemarakkan kegiatan di bulan suci Ramadan 1446 Hijriah, maka Ketua Pengadilan Agama Sorong memberikan instruksi kepada seluruh unsur pimpinan, hakim dan juga seluruh aparatur baik itu ASN, PPNPN maupun tenaga outsourcing untuk pertama menyemarakkan kegiatan serasi semarak Ramadan penuh aksi kebaikan maksudnya ya, di lingkungan Pengadilan Agama Sorong, di mana ada kurang lebih 5 kegiatan yang pokok yang kita laksanakan. Yang pertama adalah mengikuti kegiatan sholat duhur yang kita laksanakan. Kalau biasanya mungkin di masjid ataupun di rumah masing-masing, kita lakukan berjamaah di musola kita yang kita sediakan saat ini di Gedung Serbaguna Pengadilan Agama Sorong. Lalu setelah kita zuhur berjamaah, ada yang kedua kegiatan kultum ataupun pembinaan mental yang akan dijadwal. Nanti jadwalnya sudah saya lihat juga oleh Ketua Takmir yang sudah memberikan jadwalnya. Nanti akan ditempel mungkin di sini satu Pak Haji, kemudian dikirimkan juga kepada yang bertugas. Termasuk ada muadzin dan penceramah, kultum sama muadzin, imam. Ya ada 3. Jadi Mas Yogi nanti kebagian apa nanti silakan ditanya sama Pak Haji. Komat. Enak kalau komat ya. Tapi jangan dibolak-balik ya komatnya. Lalu setelah kultum ada tadarus Al-Quran. Nah ini nanti kita usahakan di malam ke-17 kita sudah selesaikan khatam, lalu kita buka puasa bersama sekaligus khataman. Itu di program berikutnya, yaitu buka bersama sekaligus kita khataman, selanjutnya sholat tarawih bersama-sama. Yang terakhir yaitu kegiatan berbagi atau gerakan untuk zakat, infak dan sedekah ya, termasuk di musola kita siapkan nanti kotak amal untuk persiapan kegiatan selama Ramadan ini akan disokong juga oleh hasil infak kita bersama. Lalu Bapak Ibu sekalian, yang berikutnya panitianya nanti silahkan bisa dilihat di dalam grup, itu sudah kita lampirkan ketua dan wakil ketua sebagai pembina. Ketua tim Semarak Ramadan adalah Pak Syaukani, Pak Yai. Kemudian sekretarisnya Pak Panmut Gugatan, Mas Maulana Aditama. Lalu bendaharanya Ibu Fitriah SH. Pak Mahfud selaku koordinator SIS, upaya untuk zakat infak sedekah disemarakkan. Kemudian Pak Hakim PP Tinggi Pak Nasir Maswatu SHI sebagai koordinator sholat berjamaah. Lalu Pak Haji Akram Mustafa SHMH sebagai koordinator kultum atau ceramah. Ibu Panitra sebagai koordinator tadarus dan Pak Sekretaris selaku koordinator bidang perlengkapan dan nanti berbuka bersama. Barangkali itu yang perlu saya sampaikan, mengingat waktu kita akan melaksanakan apel juga pada pukul 17.00. Pada akhirnya kami berharap dari pimpinan dan juga kepada seluruh para aparatur pengadilan, ya mulai dari hakim, ASN dan seterusnya, untuk kita berusaha mengisi kegiatan Ramadan ini dengan penuh makna, dengan ibadah-ibadah yang baik ya, karena sesungguhnya semua yang kita lakukan di bulan Ramadan ini akan dilipat gandakan ya.
sholatnya kalau biasanya dikasih 27 berarti jadi 27.000. Karena kan kalau di malam Lailatul Qadar itu malam 1000 lebih baik daripada 1000 bulan itu akan dilipat gandakan. Jangan pula sebaliknya berbuat dosa di malam itu misalnya ya, di saat itu berarti juga akan menimbulkan dosa dilipat gandakan juga. Nah, oleh sebab itu Ramadan ini adalah bulan kebaikan, bulan penuh berkah, bulan penuh ampunan, maka kita manfaatkan bulan Ramadan ini dengan penuh kebahagiaan, dengan penuh keceriaan, dengan penuh tanpa beban untuk melaksanakan ibadah. Terutama berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi kita sebagai aparatur peradilan, maka jangan mengendorkan semangat kita. Karena kalau sejarah Rasulullah itu, rata-rata itu beliau berperang itu justru menangnya itu di bulan Ramadan. Baik dari segi jumlah maupun dari segi perjuangannya itu lebih maksimal di bulan Ramadan. Padahal berpuasa, ya. Kita juga seperti itu, harusnya tetap kualitas dan kuantitas pekerjaan kita tidak boleh berkurang. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita melangkah ke agenda selanjutnya, yaitu penyampaian ceramah oleh Bapak Haji Izam Gani. Kepada Bapak, waktu dan tempat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulangi lagi karena kurang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin adwas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Shadaqallahul adzim. Yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Agama Sorong, yang saya hormati Bapak Hakim Pengadilan Agama Sorong atau titipan dari Serwi, Pak Kiai, yang saya hormati Ibu Panitra, yang saya hormati Bapak PP Tinggi dan Ibu PP Tinggi, yang saya hormati Padmud Gugatan dan sekaligus Padmud Permohonan, ya, Bapak Adit Yama, yang saya hormati Ibu Fitri selaku pembayar gaji kepada kita, ya, yang saya hormati adik-adik, baik adik-adik laki-laki dan adik-adik perempuan, artinya di bawah saya umurnya. Semuanya mohon maaf yang tidak saya sebut satu persatu yang lainnya.
Pertama dan utama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa harus bersyukur? La in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna ila syadid. Barang siapa yang mensyukur kepada Allah, maka Allah akan menambahkan kenikmatan-kenikmatannya. Wala in kafartum inna adabi lasyadid. Barang siapa malas tahu dengan syukurnya Allah, nikmatnya Allah, maka siksaan Allah nanti sangat pedih. Na'udzubillah min dzalik. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izin saya menyampaikan atau petuah-petuah dari Pak Ketua sebenarnya ini, karena baru saja saya print barusan ini. Dapatnya tadi sekitar jam 3 lewat. Karena amanah itu wajib dilaksanakannya. Kalau amanah tidak dilaksanakan, maka pahalanya dengan siksaannya Allah. Munafik. Iya Pak Yai, izin. Tetapi dalam hal ini, Bapak Haji rahmatullah, kenapa amanah ini sangatlah setelah baca beberapa menit yang lalu, sangatlah baik untuk kaum muslimin wal muslimat menyongsong kedatangan tamu yang agung, tamu yang besar, tamu yang banyak kemanfaatan kepada kita. Apa itu tamu yang agung, yang besar? Yakni bulan suci Ramadan. Tadi disampaikan oleh Pak Ketua ke saya, dibantu dengan judulnya ini adalah bagi orang-orang yang gembira, yang senang, yang bahagia menyambut daripada Ramadan. Apakah ada yang tidak gembira? Mungkin ada. Aduh, yang tadinya saya jam 9 sudah makan, jam 10-nya sudah masak-masak, sekarang harus tahan, mungkin ya. Tetapi bagi orang yang senang, yang gembira, dia dalam satu hadis, artinya Pak Yai, barang siapa yang senang dengan datangnya bulan suci Ramadan, maka dia haram untuk disentuh api neraka. Masya Allah. Ya, nanti Pak Yai jabarkan hadisnya. Nah, ini artinya saja, Ji. Ya. Nah, dalam hal inilah maka kita sebagai umat mukmin, muslim, maka kewajiban salah satunya adalah melaksanakan ibadah puasa. Izin Bapak Ibu, ini sebenarnya banyak yang SH untuk menyampaikan dibanding dengan saya. Karena SH saja luar biasa ilmunya, banyaknya. Ada beberapa dihitung itu SH, bukan SH lagi, tambah lagi I lagi. SHI lagi. Banyak sebenarnya. Maka saya memohon izin untuk menyampaikan kultum ini. Saya izin kepada Pak Ketua, mohon ini berapa menit untuk saya menyampaikan tausiah? 15 menit? Alhamdulillah, tinggal 5 menit lagi. Belum? Ya. Ini jam saya ini, Pak. Ya, baik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang senang, yang gembira dengan datangnya bulan suci Ramadan, kenapa demikian? Maka ayat tadi kalau tidak salah Al-Imran 133 menyampaikan wasari'u ila magfiratin min rabbikum, bersegeralah kamu ke jalan ampunan Tuhanmu di bulan suci Ramadan ini. Ada yang usia 40 tahun, ada yang umur 50 tahun, yang 20 tahun, itu semuanya sudah melakukan puasa bertahun-tahun. Yang lebih lagi bagi saudara kita, teman kita, sahabat kita, tetangga kita, yang tahun lalu bersama-sama melaksanakan ibadah puasa, saat ini mereka tidak mengikuti karena sudah dikubur. Inilah
kegembiraan kita, kesenangan kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan bulan suci puasa. Melaksanakan puasa. Kenapa? Kaidahnya banyak sekali manfaatnya. Ada 3. Yang pertama, itu ya tadi yang disampaikan, bagi yang senang dengan datangnya Ramadan, maka haram untuk disentuh oleh api neraka. Yang kedua, ini hadisnya baru ada ini. Yang kedua, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambih. Mas Imam, artinya apa? Barang siapa yang berpuasa, ini yang berpuasa ini. Barang siapa yang berpuasa bukan karena isin karo koncone, bukan karena malu dengan temannya, bukan karena takut dengan Pak Ketua, atasan, bukan karena mertua, yang punya mertua, nah, tapi karena iman mengharap dari Allah Subhanahu wa taala. Ulang ini. Barang siapa yang berpuasa karena iman, karena mengharap Allah, maka dosa-dosanya akan diampuni yang telah lalu. Masya Allah. Gelem ora ya? Mau enggak diampuni dosanya? Mau, makanya puasa bulan ini ya. Bersyukur. Tahun lalu kita puasa, 1 tahun berjalan, alhamdulillah kita dapat puasa lagi, maka sudah dilalui itu akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Allah itu malah maha pengampun. Jangan khawatir, tidak kebualan itu. Allah itu maha pengampun, Ghafurur Rahim. Nah, yang selanjutnya, Bapak sekalian, kenapa banyak manfaat di bulan suci Ramadan ini? Maka salah satunya dasarnya itu dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'alakum tattaqun. Melu supaya dapat pahala. Ya. Jadi, wahai orang-orang yang beriman, ternyata ini diwajibkan puasanya loh, bukan sunnah, wajib. Sebagaimana orang yang sebelummu dulu itu. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Sebelum kamu siapa? Embu siapa ya? Dulu lah. Gitu. Agar kamu bertakwa. Nah, ini ingat. Jadi puasa ini diwajibkan oleh Allah sebagaimana umat dahulu juga puasa. Untuk apa? Untuk bertakwa kepada Allah SWT. Jadi orang yang bertakwa itu tidak mencapai suatu ketakwaan kalau dia tidak beriman. Kalau dia beriman, sudah mesti larinya kepada ketakwaan. Ada yang percaya, ada yang iman, tapi dia belum tentu bertakwa karena tidak melaksanakan perintah-perintahnya Allah. Iman oke, tapi tidak sampai kepada ketakwaan. Makanya orang yang bertakwa itu pasti sudah beriman, tapi orang yang beriman belum tentu dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, Pak Imam sampai geleng-geleng kepala itu. Masya Allah. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bulan suci Ramadan ini bukan hanya puasa itu untuk ibadah, tetapi juga bulan penuh perjuangan. Rasulullah SAW dan para sahabatnya telah mencatat berbagai keberhasilan besar untuk umat Islam ketika dahulu. Yang pertama nih,
kemenangan dalam perang Badar. Pada tanggal 17 Agustus, 17 Ramadan, Pak. Bukan Agustus. Oh gitu, saya kira Agustus. Jadi pada tanggal 17 Ramadan tahun kedua Hijriah. Jadi ketika saat itu meskipun jumlah pasukan muslim hanya sekitar 313 orang saja. 313 orang saja. Sabar, Pak. Kurang nafsu ya. Nah, dia melawan 1000 pasukan Quraisy. Ya, berarti 300 kalau 1000 berarti 300-an lebih. Jadi kita dilawan oleh muslim. 313 orang melawan 1000. Ya. Tapi kemenangan pada kaum muslimin ketika itu di bulan suci Ramadan. Kemudian yang kedua, waktu pembebasan kota Makkah juga pada 10 Ramadan tahun ke-Hijriah, Rasulullah bersama 10.000 pasukan muslim. Kemudian menang lagi saat itu. Yang ketiga, turunnya Al-Quran bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sahru Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allah, jawab dong. Jawab. Meneng ya. Ya Allah. Nah, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda antara yang hak dan juga yang salah atau yang batil. Jadi pembeda ini ternyata yang beda. Tapi besok puasa toh? Insyaallah. Terima kasih. Bapak Ibu jamaah salat Asar rahimakumullah. Barangkali ini sudah filenya kesimpulannya. Oh, 15 menit lagi. Ben amplopnya tebal. Ya. Ya. Yang pertama, Ramadan adalah bulan penuh keberkahan. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya telah datang kepada kalian bulan yang penuh berkah. Allah mewajibkan kepada kalian puasa di dalamnya. Pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan dibelenggu. Bismillah. Baik, sebelum menutup rangkaian kegiatan pada hari ini, saya izin menyampaikan himbauan peniadaan apel selama bulan suci Ramadan dari Dirjen Badilak Mahkamah Agung Republik Indonesia. Ya, jadi selama Ramadan ditiadakan kegiatan apel pagi dan apel sore. Baik, demikian penyampaian pembukaan acara serasi pada hari ini. Mohon maaf apabila ada kehilafan selama acara berlangsung. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.